Oke ya, anjing batuk beneran gua. Kali ini kita bakalan membahas mengenai ini lagu apa lagi? Elviet, lagu Mars Mancing Sejati, Mancing Berkoro. Oke ya, jadi ya. Nah, kita hari ini akan membahas perihal struktur sosial ya. Jadi di masyarakat itu kan seperti yang kita ketahui ya, bukan masyarakat purbakala ya. Bahkan masyarakat purba pun punya tingkatannya ya. Ada di masyarakat itu beragam tingkatan ya, mulai dari yang paling tinggi, terus yang kedua tinggi, ataupun ya dalam segitiga gitu ya. Yang sering di ini apa tuh namanya di cosplay ya sama yang kreator yang lagi in itu siapa itu? Bobby ya, Super Cool Band ya, yang dia itu nge-cosplay jadi orang top 1% di Indonesia ya. Super Cool Band yang ini nih. Nah, dia nggak cosplay orang-orang di top 1%. Sebenarnya dia tuh bohongan ya. Nah, ini. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini satu-satunya konten flexing yang nggak dibenci orang sebenarnya ya. Kalau yang kayak Indra Kents ataupun siapa itu saya benci ke ubun-ubun. Tapi dia itu lucu ya. Anak yang punya aku ngibul ya. Dia cuma cosplay aja, roleplay aja. Ah, konflik sosial? Urutannya ya. Bentar. Ya udah nggak apa-apa lah. Nah, struktur sosial ya. Jadi di masyarakat itu kita enggak struktur sosial. Nah, jadi di masyarakat ini enggak sengaja sih mungkin susunannya nomenklaturnya agak berbeda ya. Kayaknya gue yang agak lama deh, tapi udah terlanjur anjir. Ya udahlah, kayaknya agak meloncat nih saya yang salah sih, tapi ya udah terlanjur anjing. Nah, jadi ini ya struktur sosial ini kita imagine bahwa semua orang itu jadi kalau kalau katanya ini apa namanya ada yang bilang ya everyone born equal. Bullshit ya, itu nggak ada ya, nggak setara tuh, semua orang tuh ada yang berbeda gitu ya. Bullshit dibilang everyone born equal itu ya. Jadi nah ini yang lebih realistis ya, mungkin equal di mata Tuhan ya. Bahkan orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan pun membeda-bedakan. Nah, jadi kan kita harus memahami ya bahwa ada tangga ya, ada tumpengnya ya. Yang kata Awkarin itu apa? Panjat sosial ya, olahraga terbaru, olahraga panjat sosial gitu ya. Nah, jadi ini ya adanya hubungan timbal balik ya ataupun hubungan sifatnya dua arah gitu antara suatu sosial yang atas dan yang lebih di bawahnya gitu ya teman-temannya. Nah, social ladders. Nah, sosial mengacu kepada hubungan sosial yang memberikan bentuk kepada masyarakat. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya berbeda dong antara masyarakat pertanian ya, ataupun agraris gitu, dengan masyarakat
perkotaan ataupun urban. Ini kan berbeda ya. Misalnya kita ambil contoh, eh, mana nih? Aisyah misalnya nih. Aisyah jadi bunga desa misalnya ya. Nah, terus sama Akmal gitu ya. Akmal ini anaknya tengkulak gitu ya, anaknya cukong. Nah, jadi Aisyah ini ada kembang desa ya, yang nomor wahid ya. Terus ketemu Akmal nih, yang jadi ini apa namanya anaknya tengkulak terbesar, misalnya kota Garut misalnya ya, let's say. Nah, jadi misalnya struktur masyarakat pertanian itu kan berarti apa? Yang paling tinggi itu misalnya tengkulak ataupun pedagang gitu ya. Terus Aisyah hanyalah anak seorang petani gurem ya, anak petani kecil, ataupun bahkan nggak punya lahan, dia cuma penggarap saja gitu ya. Ya udah, ayo kita nikah yuk, misalnya gini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini kan masyarakat agraris berbeda tuh ya, dibandingkan masyarakat perkotaan gitu ya. Misalnya Alicia gitu ya, Alicia jadi kakak-kakak skena misalnya ya, yang habitat utamanya itu di Jakarta Selatan gitu ya, yang pakai baju adat Jaksel, pakai crop top, terus apa itu namanya, lidahnya di piercing, pakai ini apa ini tapi beginian, terus pakai rok gitu ya, spesialisasinya mungkin gaya-gaya gothic ya, gelap-gelap gitu ya, pakai miniskirt gitu, yang pakai sepatunya sepatu Doc Mart yang bisa mukulin orang tuh, nendangin orang bisa pakai Doc Mart misalnya gitu ya. Terus nongkrongnya di habitat utamanya yaitu coffee shop kerikil misalnya gitu ya. Nah, itu kan berbeda ya, di M Block juga gitu ya. Betul, di Kopi Tuku, anjing Kopi Tuku manis banget. Saya biasa ngopi hitam soalnya, nggak pakai gula. Nah, ataupun Alicia bekerja di ini ya, startup ya, yang tidak memedulikan atau tidak mengutamakan baju yang rapi dan sebagainya, yang penting kinerjanya bagus gitu ya. Nah, dari sini aja kan udah kelihatan tuh ya, masyarakat agraris dan masyarakat perkotaan itu punya tatanan sosial yang berbeda. Mungkin kalau di pedesaan Alicia disampah-sampahin, apa sih nih orang anjing? Ya, lidahnya di piercing, tatonya tato ini apa namanya, tato yang kecil-kecil gitu ya, yang ada tato bunga, ada tato eh, apa itu Pokemon misalnya, ada tato Pikachu misalnya yang kecil-kecil gitu ya. Tatonya tulisan Cina, iya misalnya yang karakter apa, misalnya happy atau eh, apa gitu ya. Anjing tahu lagi gue. Nah, jadi seperti itu ya. Kan berarti dua tatanan ini berbeda ya. Bukan hubungan yang memberikan bentuk gitu ya di masyarakat. Kemudian kedua, hubungan sosial antara individu pada saat-saat tertentu. Nah, ini ya, hubungan sosialnya juga berbeda gitu ya. Mungkin kalau masyarakat pedesaan ataupun pertanian ini mungkin utamanya gitu ya, punya hierarki ya, ataupun tata kelakuan, kesopanan yang membuat ya pola interaksinya pun berbeda gitu ya. Misalnya Aisyah yang tadi mau dijodohin sama anaknya tengkulak, mungkin gaya bicaranya itu harus sopan, ataupun misalnya kalau lebih spesifik orang Sunda atau Jawa kan dia punya hierarki bahasanya sendiri ya, ada yang bahasa halus, bahasa kasar. Nggak mungkin dong ngomong ke orang kaya ngomongnya pakai aing-aing, kan mau di mau ditampar salah gitu ya. Nah, kalau ngapak itu dia egaliter ya, nggak ada apa namanya, nggak ada halus, nggak ada kasar ya kalau ngapak. Nah, misalnya gitu ya. Nah, kalau di perkotaan kan beda. Misalnya Alicia sang
anak skena gitu ya, kakak-kakak skena ini kan ngomongnya kan, "Please stop calling me Kak," gitu ya. Dia pengennya itu agender, dia nggak punya gender, dia pengen jadi cosplay ini ya, akar singkong ya, nggak punya gender soalnya. Nah gitu ya, non-binary misalnya. Oh misalnya Akmal mau jadi non-binary gitu ya, makanya bajunya itu rok, terus apa itu namanya. Nah kayak yang di sini nih, yang dibahas nih. Nih ya, positive masculinity ya. Yang ngomongin soy boy, yang ngomongin si Timothée Chalamet yang apa itu namanya, eh, ganteng tapi kayak mau mati gitu ya, mukanya mukanya kayak abis DBD 3 hari gitu ya, mukanya lemes gitu ya. Terus siapa itu? Ini siapa ini? Yang ini yang kanan, gue lupa namanya. Harry Style yang pakai rok gitu ya. Nah, terus misalnya Pablo ini yang jadi bapaknya ini ya. Nah, ini berarti beda gitu ya. Soy boycott gitu ya. Nah, meliputi seluruh kebudayaan. Tadi ya ada tatanan sosial, ada ininya. Nah, berarti si budayanya, tata caranya, berbicaranya itu semua kan berbeda gitu ya. Yang tadinya apa namanya, eh ya tata baca bahasanya, budayanya gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman kuliah gitu, beda alamnya ya. Kalau misalnya nanti teman-teman kuliahnya di kampus pendidikan, Pedro Pascal anjing gue lupa tadi. Kalau misalnya di kampus pendidikan gitu ya. Buset, Jojo Siwa udah jadi anak metal gak jelas. Nah, ini ya kan itu berbeda gitu ya tatanannya, cara bahasanya. Mungkin tadi ya kalau misalnya di kampus pendidikan gitu, misalnya pengalaman yang Kak Iben ya, kalau nggak pakai baju kemeja atau yang rapi seperti itu, yang semi formal tuh diomelin sama dosennya. Tapi kalau di kampus saya, misalnya di kampus gua gitu ya, di UI gitu ya, ya sok aja gitu ya. Teman gue aja kuliah banyak yang pakai baju tidur anjing. Terus celananya celana celana panjang. Itu siapa sih yang trousers yang kayak lu mau tidur kayak baju piyama anjir. Boleh aja gitu. Mending flanel keren itu baju olahraga biasa, celana-celana gak jelas. Jadi boleh aja. Iya celana ini ya. Kaosnya juga kaos asal hidup doang ya, kaos tipis nggak jelas gitu kayak anjing lu mau mau kuliah apa mau ngapain ya. Nah, berarti kan kebudayaannya berbeda gitu ya, tata bahasanya semuanya, budayanya, cara berkomunikasinya itu sangat berbeda gitu ya. Emang ada orang tua yang pakai baju ketek kan? Banyak, banyak aja, boleh aja ya kalau di UI ya. Banyak kok, betul, asal pakai baju ya. Ya, jadi kalau di kampus itu mulai pakai cadar sampai pakai crop top ada ya, bebas. Nah, struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis dan memiliki kerangka ya yang membentuk suatu tatanan gitu ya. Jadi tatanan tadi ya, oh lo harus apa, oh lo harus apa gitu. Jadi kan kelihatan gitu ya tatanannya beda ya antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain ya. Ataupun misalnya masyarakat kasta di India itu kan berbeda ya sama masyarakat kita. Ataupun tadi ya India kasta, misalnya kasta lu kasta ini Dalit misalnya, lu di jalanan dipukulin, diludahin orang gitu ya. Beda halnya dengan di Indonesia misalnya ya, di Bali. Mungkin itu catur warna itu
nggak dijadikan sebagai sebuah patokan dalam menilai tinggi rendahnya derajat sosial seorang, enggak ya. Jadi cuma sebagai pembeda saja dalam keagamaan gitu. Jadi kan itu berbeda gitu ya. Emang nggak ada HAM, nggak tahu orangnya 1 miliar kebanyakan orang. Dan yang terakhir mengandung dua pengertian. Ada peranan yang sifatnya empiris. Empiris itu berarti apa? Terbukti ya, ada real ya, ada contohnya secaranya nyata gitu, sesuai dengan fakta. Nah, pasti perubahan dan perkembangan terdapat tahap perhentian. Maksudnya adalah stabilisasi ya. Nggak selamanya jebret begitu, tapi berangsur-angsur berubah gitu ya. Misalnya Indonesia pada tahun Orde Baru ataupun sekarang mungkin ada perubahan, tapi perubahannya nggak terlalu signifikan ya. Masyarakat cenderung ya ada tahap perhentiannya ataupun cenderung stabil gitu ya. Contohnya gimana Bang? Ya stabilisasi ekonominya. Misalnya dulu teman-teman kalau pakai iPhone itu mungkin orangnya sangat kaya, super rich gitu ya, Masya Allah. Tapi sekarang iPhone pun biasa saja ya, karena ya ya udah stabil dan ekonominya biasa saja. Wawan matanya LGBT nggak apa-apa, cosplay jadi pelangi ya, biar jadi pelangi beneran. Mantap. Nah, ada 3 fungsi nih ya. Pengawas sosial, penanaman disiplin, dan karakteristik. Pertama, pengawas sosial. Misalnya gimana Bang, pengawas sosial Bang? Nah, misalnya masyarakat perkampungan gitu ya. Misalnya masyarakat kampung, coba nggak PP ya. Misalnya Vira gitu ya, misalnya Vira tinggal di nah misalnya Vira nih tinggal di kawasan Duri, misalnya di Gang Venus ya. Nah misalnya di padat penduduk di Gang Venus yang nggak ada mataharinya gitu ya. Otomatis kan fungsinya itu berbeda ya, ataupun masyarakat itu tipikalnya beda sama masyarakat perumahan gitu ya. Nah, otomatis masyarakat di sana kan pasti saling mengawasi gitu ya. Oh, ini bocah berdua mulu mau 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 kimpoi apa nih? Ataupun oh, ini laki-laki sama perempuan berdua mulu mau mau bereproduksi apa nih ya? Mau karaoke ya, karaoke-nya karaoke megang mic gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, kerja kelompok ya. Kerja kelompoknya nggak cuma berdua, bertiga gitu ya. Nah, jadi kan berbeda ya. Berarti kan pengawasan itu selalu ada gitu ya. Beda halnya dengan masyarakat perumahan ya. Ya udah aja gitu ya. Mungkin diawasi, tapi diawasinya lebih ke keamanan. Ada curanmor nggak? Ada begal nggak? Ada pengamen yang meresahkan nggak? Nah, mungkin diawasi, tapi ranahnya berbeda gitu ya. Dasar menanamkan disiplin sosial. Misalnya gimana, Bang? Oh, misalnya kita ya, misalnya, oh, misalnya eh, Syara misalnya ya. Oh, misalnya Syara dikasih tahu sama ibu bapaknya, kamu kalau gede jadi orang ya, harus disiplin.
jadi orang. Karena kalau nggak begitu kamu bakal jadi orang hutan terus-menerus gitu ya. Nah, berarti kan maksudnya dengan disiplin itu orang tuanya Syara percaya bahwa nanti Syara bakal jadi orang yang sukses gitu ya. Emang Syara belum jadi, belum. Sekarang isinya orang hutan. Nah, ini ya, jadi kan disiplin. Ya, disiplin ataupun kerja keras itu membuat kita bisa melakukan panjat sosial, olahraga yang digemari oleh seluruh masyarakat. Gitu ya. Nah, kemudian merupakan karakteristik yang khas gitu ya. Misalnya gimana, Bang? Oh, misalnya masyarakat barat gitu ya. Masyarakat Eropa ataupun States misalnya USA. Misalnya Rizka, misalnya ya Rizka tinggal di eh, misalnya Rizka tinggal di Alaska misalnya ya mau meneliti cacing besar Alaska gitu ya. Nah, masyarakat Amerika ini tuh berbeda gitu ya dengan apa namanya dengan masyarakat Indonesia ataupun Asia gitu ya. Di mana misalnya memanggil orang yang lebih tua atau bahkan orang tua sendiri memakai nama gitu ya. Misalnya memanggil abang-abang bapak-bapak tukang ini apa tukang galon misalnya di sana ya. Misalnya namanya Jacob gitu ya, nggak usah manggil pakai Om Jacob gitu ya. Misalnya, hey Jacob gitu ya, saya mau pesen galon dong 10 misalnya gitu ya. Ataupun apa namanya, mau beli nasi misalnya, enggak mau beli ini apa namanya, lumpia kayak gitu ya ke restoran Filipina gitu ya, mau beli lumpia ke restoran Filipina di Alaska misalnya. Yang jual namanya Becky misalnya gitu ya, nggak harus bilang oh Mbak Becky saya mau beli lumpia, nggak usah hey Becky aja gitu ataupun Becky-nya ibu-ibu tua gitu ya, ya udah ke restoran Filipina santai aja beli lumpianya gitu ya. Oh ya ya, jadi lumpia nggak hanya di Semarang ya, di Filipina juga ya, namanya lumpia juga. Ah. Nah, faktor pembentuk struktur sosial. Pertama, faktor geografi ya. Maksudnya gimana, Bang? Oh, misalnya masyarakat apa misalnya? Masyarakat Arab gitu ya. Nah, masyarakat Arab kan punya apa sih gitu ya selain punya hasrat untuk berperang dan zaman dulu ya, kita lupakan soal minyak ya. Nah, masyarakat Arab kan nggak punya apa-apa ya. Mau nanam nanam apa gitu ya, nanam konflik doang misalnya ya. Eh ya kan masyarakat dulu kan makanya terkenal dengan istilah ini ya, apa namanya? eh Kafilah gitu ya. Kafilah ataupun kalau bahasa kita mah karavan ya. Maksudnya itu kayak rombongan rombongan ya kalau bahasa kita mah ada gerobak panjang gitu ya. Misalnya Nabi gitu ya, Nabi Muhammad itu kan seorang pedagang juga ya. Dia punya kafilah yang banyak gitu ya, punya rombongan yang besar, berdagang misalnya jualan susu, jualan kain, jualan apa gitu ya. Misalnya dari Arab itu bawanya ya apa itu namanya ya pokoknya apa yang ada di Arab gitu ya sampai ke jalur sutra gitu ya. Jalur sutra itu ini ya kayak apa sih gurun gobi gitu-gitu ya sampai ke Cina gitu ya. Dari Cina misalnya bawa bawa porselen, bawa karpet-karpet Cina, bawa apa gitu ya. Bolak-balik aja gitu. Nah, berarti kan kelihatan gitu ya. Ataupun misalnya di Jawa misalnya ya beda gitu ya. Misalnya katakanlah di misalnya Fitria misalnya gini ya. Misalnya Fitria itu tinggalnya di Jakarta Utara.
apa itu, nelayan kerang hijau gitu ya, yang kerangnya kalau yang nggak biasa makan langsung sakit ya, karena isinya sampah semua ya, menyerap sampah-sampah warga Jakarta gitu ya. Karena apa? Karena ya dia di Jakarta Utara gitu ya. Lupakan soal pik satu, pik 2, terus apa itu namanya yang mewah-mewah itu lupakan. Misalnya Fitria tinggalnya di daerah Lodan, di daerah Ancol gitu ya, ataupun di daerah Kampung Nalo gitu ya, yang dulunya ada judi gitu ya, National Lottery gitu ya, Kampung Nalo. Nah udah tuh kan beda ya. Ataupun ya pokoknya di gunung misalnya Satria misalnya ini ya. Misalnya Satria tinggalnya di kaki Gunung Tidar gitu ya. Sama Mbah Semar gitu ya, sama Mbah Semar Badranaya gitu ya. Otomatis di Gunung Tidar itu kan banyak ya pertaniannya ataupun perkebunan, misalnya kebun salak misalnya ya, ataupun di banyak hal gitu ya, sama Mbah Semar gitu ya, berguru. Ataupun misalnya Birjon di Gunung Kemukus ya, biar pesugihan, biar kuat libidonya gitu ya. Nah, jadi seperti itu tuh kan berbeda ya karakteristiknya. Bukan apa, faktor geografisnya gitu ya. Iklim, suhu gitu ya. Ataupun kita ambil contoh di tadi ya, Alaska ataupun daerah kutub gitu ya. Kan ada itu misalnya sistem pernikahannya, yaitu ada yang namanya disebut poliamori gitu ya, yang mana ya udah kalau bahasa kerennya itu ya ya grup grup aja gitu ya, misalnya 5 ya udah bisa, masih apa itu namanya, bisa nikah, nggak usah nikah gitu ya, berhubungan seksualnya itu silang-silangan bebas gitu ya. Ataupun misalnya di India gitu ya, di Mahabharata ada di poliamori ya, masyarakat apa sih, suku Inuit gitu ya, ataupun masyarakat apa sih, suku-suku itu yang di kutub-kutub utara gitu ya. Ataupun misalnya ini ya, apa namanya, Pandawa 5 gitu ya. Nah, di Pandawa 5 versi India, si siapa itu? Drupadi. Nah, Drupadi di Pandawa 5 itu suaminya ada 5. Semua Pandawa gitu ya. Suaminya ya Pandawa gitu, suaminya 5 gitu ya. Karena masyarakat India mengenal adanya poliandri ya. Tapi karena di Indonesia nggak mengenal adanya poliandri, makanya Drupadi itu kalau di pewayangan Jawa itu cuma jadi istrinya Arjuna saja. Karena kan budayanya berbeda gitu ya. Ya misalnya Giska pengen jadi Drupadi India, pengen suaminya 5 gitu ya, One Direction semua gitu ya. Kan ya udah aja gitu ya. Nah, jadi seperti seperti itu. Nah, kemudian faktor etnis, suku bangsa, warna kulit, rambut, dan lain-lain. Nah, ini berarti ujung-ujungnya ke fisik ya. Nah, berarti kan ke fisik gitu ya. Siapa yang pakai mukena? Kan India lagi. Kalau Anda rakyat IPA tahu ya. Tadi ada yang bilang siapa tuh pakai mukena. Penampakan itu. Nah, kan fisik gitu ya. Oh, misalnya kita Indonesia punya budaya yang aneh gitu ya. Foto-foto sama orang bule gitu ya. Weh, bule, 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 bule. Gitu ya.
"Ayo kita ajak foto," gitu ya. Tahu nih bule-bulenya. Nah, karena kita punya kultur colorism ya, ataupun kita, punya budaya di mana kita mengutamakan atau menganggap orang bule itu lebih baik gitu ya. Nggak bisa dilanjutin, betul. Nah, berarti kan ya udah tuh ya ada stratifikasinya berdasarkan, apa namanya, warna kulit gitu ya. Ataupun kita menganggap orang bule lebih tinggi ataupun sebaliknya, bule menganggap kita inlander ya, ataupun wah gampangan lah. Ataupun misalnya sesama Asia deh, Stop Asian Hate itu kayaknya kalau di Amerika cuma berlaku kepada orang Asia yang putih ya, rumpun-rumpun Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan Cina ya. Mungkin kalau Asia-Asia seperti kita, kalau kata mereka mah jungle Asian ya, orang Asia hitam ya. Colorism itu nggak masuk akal. Misalnya Rian ke Korea gitu ya, bisa aja diludahin sama emak-emak di sana, apa sih nih anjing orang hitam gak jelas tuh gitu ya. Kan itu colorism gitu ya. Nah, itu kan berarti ya secara fisik berbeda tuh ya. Ada stratifikasinya. Mungkin di Indonesia ada 3 jenis ya. Nah, misalnya ini orang bule ya. Terus ini orang timur jauh. Misalnya orang Cina, Arab, India, baru orang warlock ya. Nah, makanya ini ya banyak orang keturunan eh misalnya di Condet gitu ya, banyak orang Arab gitu ya, banyak orang Arab. Misalnya di Condet yang sering gua ambil ya Jumatannya naik kuda gitu ya. Ataupun ataupun marga-marga Arab gitu ya. Buset medium ugly, gacor juga. Nah, ataupun marga Arab seperti misalnya yang kontestasi presiden kita ya, Pak Anies Baswedan. Nah, Baswedan itu kan nama Arab ya. Ataupun misalnya ke teman-teman ke daerah Jakbar, ini apa namanya ini Asegab ya, ataupun ke daerah Pekojan, gitu ya, ke daerah pengukiran Pekojan ya, ke masjid. Ya, pokoknya sekitaran Kota Tua situ ya belakangnya. Itu kan banyak tuh orang Arab gitu ya di Azawiyah ataupun Masjid Jame gitu ya. Ataupun Jembatan Kambing gitu ya. Yang jualan kambingnya itu, nah Jembatan Kambing itu dekat ini Stasiun Angke gitu ya. Nah, yang jualan kambing itu orang ini apa namanya? Orang keturunan Arab ataupun India, orangnya beda gitu ya. Walaupun udah jadi warga Betawi gitu ya. Udah logatnya logat Betawi banget kenceng banget ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kemampuan atau potensi diri. Nah, iya ya. Nah, ini balik lagi nih potensi diri seseorang. Oh, misalnya Caca misalnya gini ya. Caca bisa tuh jadi model gitu ya. Model-model ini apa tuh namanya model di ya artikel-artikel baju gitu ya. Ataupun beda misalnya Satria. Satria bisa jadi itu juga penerus Lord Alul yang joget gini-gini ya. Nah, model sampo betul kayak yang di Malaysia ya, yang dia pakai kerudung pakai sampo gini-gini ya, yang dulu sempat rame gitu ya. Nah, potensi diri gitu ya, ataupun misalnya Anda misalnya C aku pengen jadi terkenal, aku pengen jadi utama, misalnya C pengen jadi mutannya Tretan misalnya. Tapi C hidupnya organ tubuhnya masih sempurna lengkap ya udah jadi kayak Dani Aditya misalnya gitu ya, jadi pemakai kursi roda gitu ya. Ataupun misalnya jadi ini ya
ataupun yang lain sebagainya. Ataupun misalnya ingin menjadi reviewer handal misalnya ya, penerusnya Tan Boy Kun, makannya sebakul gitu ya. Aduh, lagi lemes nih. Aku ingin ganjal sedikit ya. Ganjal sedikitnya itu satu satu liter beras gitu ya. Lagi nggak selera makan, dikit aja gitu ya. Nah, itu kan potensi diri gitu ya, biar bisa menjadi menduduki tangga tingkatan atas gitu ya. Nah, kemudian latar belakang sosial, ekonomi, budaya gitu ya. Misalnya kita selama ini percaya bahwa Maudy Ayunda bisa masuk Oxford, bisa masuk university-university yang terbaik gitu ya, Ivy League gitu ya. Tanpa kita sadari, kita yang miskin sebenarnya. Soalnya ini ya, Maudy Ayunda, oh kita bisa kok, kita bisa kok, bisa ini, bisa bisa berandai-andai gitu. Maudy Ayunda gap year main film, betul ya, kita main tanah doang ya. Nah, berarti kan kuliahnya itu aja udah mahal ya, ataupun sekolahnya dia tuh sekolah internasional, yang mana kita seharga rumah kita masing-masing misalnya ya, kalau dikumulasikan dari SD sampai SMA mungkin bisa miliaran gitu ya, bisa bikin ruko dan bisa jadi agen gas gitu ya, anjing agen gas yang besar gitu ya, misalnya. Kan beda juga ya latar belakang bawaannya gitu. Kenapa ya agennya nggak tahu, asal ngomong aja saya mah. Nah, kemudian ini nih apa namanya, latar belakang sosial, terus latar belakang, oh misalnya menteri kita Pak Nadiem Makarim gitu ya, pendidikan hanya tersier, busuk ya, dia aja sekolah nggak di Indonesia ya, dari SD, SMP, SMA ya, sekalipun di Indonesia mungkin dia sekolahnya sekolah internasional gitu ya, ataupun kuliahnya di Amerika jurusan bisnis gitu ya. Dan kalaupun dia kan emang orang kaya ya. Bapaknya Pak Nadiem itu kan bosnya Hotman Paris dulu ya, yang punya apa itu Makarim dan apa ya? Itu apa namanya? Makarim and Taira. Itu adalah firma hukum yang terkenal gitu ya. Nah, untuk hukum perbankan korporasi yang duitnya nggak hitungan ya. Nah, itu lebih gacor dari, lebih senior dari Pak Hotman. Bahkan Pak Hotman Paris itu kan apa namanya, anak buahnya Makarim gitu. Bersama Pak Nadiem mengajak pendidikan, iya yang penting Anda jadi pakai rompi hijau. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bisa menduduki latar belakang gitu ya. Ataupun misalnya eh, politik gitu ya. Misalnya tiba-tiba ada Ibu Puan Maharani yang tiba-tiba tuing respon jadi ketua DPR gitu ya. Ataupun misalnya Ibu Megawati gitu yang ngerespon jadi ketua partai gitu ya. Itu kan karena Pak Soekarno yang punya tangga politik ataupun eh, kans politik yang besar gitu ya, yang nge-spawn gitu. Beda gitu ya. Kita misalnya eh, second choice misalnya, oh aku pengen jadi politisi Kak. Ya udah, kamu punya apa? Aku punya diri aku aja nggak bisa, harus punya berapa miliar gitu ya. Ataupun aku pengen jadi politisi, ya udah jadi sekretarisnya Pak SYL saja yang gajinya sebulan 26 juta gitu ya. Twing gitu ya. Yang masuknya cuma 2 kali setahun gitu ya, tapi dapat gaji gitu ya, 20 juta apa 26 juta gitu ya. Nah, itu ya yang orang dalam adalah kunci. Iya, betul ya. Bisa ngerespon jadi tinggi gitu ya. Nah, sifat struktur sosial ada yang luas ataupun bisa ada panjat sosial, ada yang kaku,
formal dan informal. Misalnya luas gitu ya. Mana sih ini? Nah, misalnya yang luas, misalnya eh Ramzi misalnya ya. Oh, aku ingin menjadi kaya, teman-teman. Ya udah, Ramzi nanti punya modal ini bikin ini apa namanya? Bikin warteg misalnya ya, bikin warteg ataupun ini apa nama ikut franchise apa sih tuh warteg Bahari yang franchise itu ya. Bisa aja bisa kaya, terbuka aja gitu ya. Nah, misalnya punya warteg, walaupun warteg jangan salah, misalnya ada 100 100 warteg kan lumayan ya. Karisma betul ya. Kan lumayan banget ya dibandingkan apa itu budak korporat yang pakai lanyard gitu ya. Sementara Ramji pakai kaos oblong karena kepanasan di dapur gitu ya. Waduh, Fitria ada apa nih dengan Rian nih? Pengen disipin kah? Pengen jadi kapal kah? Kapal karam? Anjing kapal karam. Beda lagi tuh. Kapal karam tahu nih kayaknya nih. Nah, berarti kan ini ya luwes gitu ya ataupun pengen jadi ini konten kreator misalnya ini apa namanya misalnya pengen jadi yang di TikTok TikTok tuh yang live yang apa itu yang air ya yang kalau pecah itu sampai dia jatuh gitu ya yang di jeep singa gitu ya yang main air gitu anjing mandi bensin mau mati ya bosan hidup gitu mah ataupun kayak ini kayak Three Sister yang anyam nyam 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 doang gitu ya yang jadi NPC gitu ya yang Three Sister gitu joget gemoy nggak berlaku buat anda yang jelek ya kalau yang cakep bisa kalau jelek nggak bisa ya Masya Allah ini yang terbuka gitu ya ataupun misalnya yang kaku itu biasanya tinggal di atau pakai sistem kasta ya misalnya kasta di India itu ya taruhlah catur warna gitu ya ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra ya. Sama yang paling bawah nih non kasta, yaitu eh, Dalit ya ataupun Padia ini ya. Nah ini lebih rendah lagi karena dia nggak termasuk mana-mana gitu ya. Oh misalnya Shell nih, aku dari kasta ini apa namanya dari kasta Brahmana. Oh, no offense ya kalau teman-teman ada yang beragama Hindu ya maaf ya, karena sensitif. Terus mau lagi suka nih sama eh, Alfonso misalnya ya, Alfonso tapi dari kasta Sudra nih. Nah, otomatis mereka kan nggak bisa tuh terpisahkan karena kasta gitu ya. Ataupun Alfonso sendiri nggak akan bisa menjadi Brahmana. Mau sebagai apapun, sebagaimana kerasnya usaha Alfonso tidak akan bisa gitu ya. Ya, solusinya gimana Bang reinkarnasi? Alfonso harus ngerespon lagi. Kalau respon jadi Brahmana, kalau turun Idayu betul ya ataupun kayak siapa itu Dita ya Dita Karang ya yang dia dari apa bangsawan Karangasem misalnya gitu ya anjing Dita Karang mah beda lagi ya tuh. Kalau Alfonso mau belajar agama bisa nggak jadi Brahmana nggak bisa ya di India itu tidak bisa karena kalau misalnya orang Sudra ataupun di luar Brahmana belajar ilmu ataupun agama lidahnya akan dipotong nggak bisa ya karena nggak pantas dianggapnya gitu ya melanggar perintah. Nah, gitu ya. Nah, beda tuh antara Hindu India dan Hindu
Indonesia itu ya. Makanya ini sebenarnya di Indonesia seperti apa gitu ya. Ataupun penggunaan bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta itu bahasa tinggi ya, bahasa kitab ya, bahasa agama. Tapi di kita jadi bahasa sehari-hari. Berarti apa? Ya kebudayaannya jauh berbeda antara India dan Indonesia. Meskipun secara bahasa mungkin kita menganggap menyerap gitu ya bahasa-bahasa Sanskerta misalnya seperti roti gitu ya. Kalau di roti itu sebenarnya mengacu kepada kayak cane gitu ya, kayak cane, kayak roti apa sih panipuri yang kecil-kecil gitu ya. Kalau kita kan roti dianggap sebagai hal yang umum gitu ya, mau semua jenisnya ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu yang sifatnya kaku. Nah, kalau formal dan informal lebih ke dalam ini ya teman-teman karir gitu ya. Oh misalnya siapa nih yang bisa jadi Giska misalnya Giska. Oh misalnya Giska ingin dipersunting oleh abang-abang Isilop misalnya gitu ya. Nah Giska seorang bidan misalnya gitu ya. Seorang Isilop gitu ya. Ataupun misalnya Giska seorang bidan ingin menapaki karir tinggi misalnya gitu ya. Misalnya ingin menjadi kepala rumah sakit gitu ya, kepala administrasi rumah sakit. Bisa saja kalau misalnya Giska kuliah lagi nih karirnya. Kuliah lagi di S2-nya ini manajemen rumah sakit itu ada ya jurusannya ya. Buat apa Bang? Biar bisa menghandle urusan administrasi rumah sakit. Terus ya pokoknya urusan formal ya. Kalau bahasa kitanya mah TU ya tata usahanya semuanya gitu ya. Manajemen rumah sakit semuanya. Insya Allah makan apa ini? Gacor juga. Nah, jadi seperti ini ataupun abang-abang Islop ini bisa nih, misalnya abang-abangnya dari ini apa namanya? Dari Akpol gitu, Anjay, yang pakai baju ini ya, punya pacar seorang taruna, buset bajunya ketat banget, udah kayak ini ya apa namanya? Udah kayak pakai latex ya. Nah, jadi ya POV-nya pacaran sama taruna, gacor ya. Nah, gitu ya. Nah, itu formal ya. Kalau yang informal gimana, Bang? Nah, kalau formal tadi ya, jadi apa gitu ya, ataupun dalam pemerintahan gitu ya. Oh, misalnya Rian, misalnya ya, Rian bersama Wawan gitu ya, ingin menjadi bupati apa misalnya, Bupati Sorong misalnya gitu ya, ke Papua gitu ya. Ya udah untuk menjadi Bupati Sorong gitu ya di Papua. Bisa nggak? Bisa aja. Kalau selama Rian itu berpolitik misalnya eh, Rian join partai terus jadi di Sorong gitu ya. Nah, pakai akad, Masya Allah, pakai akad biar bisa diangkat ya. Partai buruh betul ya, yang partainya oren-oren ya. Nah, misalnya pakai partai buruh gitu ya. Yang apa itu calegnya vokalisnya Kufaku ya. Si siapa itu gue nggak tahu tuh. Band Kufaku. Enggak partai bulan bintang enggak lah, kurang. Ada kan meme-nya. Nah, ini ya formal. Kalau informal gimana, Bang? Kalau informal biasanya misalnya ini ya ya pedagang ya ataupun misalnya kan pedagang nggak ada jenjang karirnya tuh. Pedagang ataupun tokoh masyarakat gitu ya. Ataupun Pak Ustadz atau pendeta gitu ya. Oh, misalnya
Caca misalnya jadi ibu ustazah gitu ya. Misalnya Caca kuliahnya, selain kuliah di PTN, misalnya Caca mondok pesantren gitu ya. Ataupun misalnya double degree kuliahnya dua, misalnya di Jogja, selain UGM sama ini apa namanya, Usul Hudin misalnya gitu ya. Masya Allah, jadi STH ya, sarjana STHI, Teologi Islam misalnya itu ya, di UIN. Ya udah, Caca sebagai ibu ustazah ini di masyarakat kedudukannya tinggi meskipun beliau nggak dapat gaji, nggak dapat tunjangan, nggak dapat apa gitu ya. Terus bisa juga nggak bisa, yang penting kan bisa terbuka tertutup ya. Itu ataupun misalnya eh anjing, kenapa dibuka sih? Oh, masalah nih. Kakak nih. Oh, misalnya Brian misalnya gitu ya, Brian menjadi guru gitu ya. Nah, guru mungkin nggak dapet duit, tapi disembah ya. Oh, makasih Pak, gitu ya. Itu disembah doang gitu ya. Mungkin nggak dapet duit, gitu ya. Muhammad Brian, iya tapi teman gue ada loh, teman gue eh, Brian gitu, Muhammad apa, tapi ada Brian nih sama aja gitu ya. Nah, gitu ya. Informal sama karir atau formal. Kalau formal biasanya di korporat ya, misalnya teman-teman jadi ketua, jadi manajer misalnya gitu ya. Nah kalau informal kan nggak ada tangga yang itu ya, nggak ada yang sifatnya formal. Sebut kayak misalnya teman-teman jualan tadi, jualan gorengan misalnya ya. Oh Fafa misalnya jualan gorengan. Oh kamu kerjanya apa nak? Aku jualan gorengan bu, Pak. Ke mertuanya camarnya. Ah nggak level anak saya yang isi lab sama kamu jual gorengan padahal mungkin nggak tahu punya misalnya 50 gerobak gorengan itu kan lumayan ya. Ah, terus misalnya kus-kus ditanya kamu kerja apa, oh saya jualan musang pak di Facebook gitu ya misalnya ya, misalnya jualan musang di Facebook gitu ya. Nah, jual musang, ah kamu jual musang, pantas mukanya kayak musang juga gitu ya. Padahal jual musangnya itu misalnya 100 ekor per bulan misalnya ya. Itu kan udah lumayan sekali gitu ya. Astagfirullah Caca, ketikannya mantap, saya suka. Nah, jadi seperti itu ya. Caca diam-diam punya hasrat yang tersembunyi. Mantap. Approve. Nah, stratifikasi sosial. Nah, kalau tadi kan struktur ya, kalau stratifikasi itu proses ininya ya, mengkelompokkan ya. Itu adalah pengelompokan ya. Oh, misalnya Caca, nggak usah deh Caca lagi ini. Nah, pemisahan berdasarkan hierarki, berdasarkan tingkat ya. Nah, jadi tadi ya, gitu. Misalnya Caca ingin menjadi kaya dalam waktu singkat. Bukan ngepet ya, salah ya. Ngepet itu susah ya. Kalau ada saya juga mau ya. Misalnya Caca, cara tempatnya menjadi seorang ani-ani misalnya gitu ya. Misalnya ani-aninya pejabat gitu ya, pejabat ini apa namanya bea cukai gitu ya, misalnya aduh om aku ingin tas terbaru om. Ya, siap nanti diambilin di barang-barang bea cukainya dicolok satu gitu ya. Ataupun om aku ingin sepeda baru. Udah ngambil sepeda di ini apa namanya kayak yang di Garuda itu ya, nyolong sepeda gitu ya, sepeda Brompton terbaru gitu ya yang sepedanya 30 juta. Nah, itu kan berarti kan stratifikasi sosial itu tanda
tanda apa itu namanya? Ya, ini ya apa tuh namanya cara untuk menduduki tangga sosial tertinggi, tinggi dengan cara cepat gitu. Kelamin seharga sepeda atau kayak Ramzi kelamin seperti sepeda. Nah, jadi seperti itu ya. Intinya adalah pengelompokan berdasarkan hierarki ataupun apa gitu ya. Nah, bisa ada beberapa dimensi nih. Ada kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Kalau kekayaan gimana, Bang? Kekayaan tadi ya, misalnya ini apa namanya? Sama tadi nih, sama misalnya eh C misalnya eh, C ini misalnya ini apa namanya punya usaha gitu ya ataupun punya bisnis misalnya bisnis apa oh bisnis ini apa namanya makelar gitu ya makelar tanah gitu ya ya udah misalnya dengan nggak makelar tanah deh terlalu jahat bukan jahat deh misalnya sales rumah gitu ya misalnya rumah-rumah yang 10 M kayak yang di YouTube atau di TikTok ya yang apa itu rumahnya murah cuma seharga 20 miliar gitu ya. Nah, misalnya meskipun 20 miliar ini misalnya cuma dapat 1% itu kan sangat lumayan ya. 1%-nya itu berapa? 100 juta gitu ya. Sebagai biaya komisi ataupun provisinya itu ya. Nah, otomatis dalam kekayaan dia naik nih karena besar gitu ya. Ataupun misalnya eh, Imelda misalnya gitu ya. Dia misalnya menjadi ini apa namanya CEO misalnya ini ya. CEO penjual itu startup yang jual kambing gitu ya. Apa ya namanya? Gue lupa ya. Jualan kambing gitu ya. Ya udah, nanti di tangga masyarakat itu akan tinggi gitu ya. Nah, jualan kambing gitu ya. Nah, otomatis di tangga masyarakat itu tinggi ya. Ataupun beda halnya, misalnya cuma jadi abang-abang Kang Sapu misalnya gitu ya. Oh, misalnya siapa yang on cam lagi nih? Eh, Agil misalnya ya. Oh, misalnya Agil pergi ke Perancis misalnya gitu ya. Ketemu mbak-mbak cantik di sana, walaupun mbak-mbaknya cuma seorang petugas kebersihan gitu ya. Ya udah, mungkin dari strata ekonomi dia rendah, tapi Agil tidak peduli. Yang penting ada bule, bule, bule gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Remisi Kak, Oh, maaf motong sebelumnya, mau izin bertanya. Boleh Oke. minta tolong buatin contoh perbedaan antara struktur sosial sama stratifikasi sosial nggak Kak? Soalnya masih Oh, ada di oke. sini. Terima kasih Kak. Oke, aduh, Masya Allah. Nah, kalau struktur itu, ini ya, kalau misalnya, betul saya berpikir dulu. Ini ya, kalau apa tuh namanya struktur sosial itu lebih general ya teman-teman ya misalnya itu lebih ke apa namanya bentuknya nggak harus secara ekonomi ataupun nggak harus secara vertikal aja tapi lebih mengacu kepada bentuk-bentuknya di masyarakat oh misalnya masyarakat pedesaan meskipun ada eh, yang siapa yang tinggi siapa yang rendah mungkin bentuknya akan berbeda dengan masyarakat perkotaan di mana di perkotaan itu yang lebih mengutamakan apa individualisme ataupun apa tapi di masyarakat pedesaan itu lebih apa namanya lebih sopan ataupun lebih mengutamakan tata krama karena ya strukturnya itu nggak hanya bentuknya itu nggak hanya secara ekonomi aja tapi misalnya lebih mengutamakan
siapa yang lebih tua, siapa yang lebih apa itu namanya berilmu, siapa yang dianggap lebih bijaksana itu kan strukturnya itu berbeda bentuknya ya. Ataupun misalnya masyarakat adat gitu ya. Masyarakat adat A misalnya di Papua gitu ya kan berarti bentuknya berarti apa yang memimpin ada adatnya misalnya ketua adat sukunya gimana caranya gimana gitu ya. Tapi kalau stratifikasi ini lebih ke ini ya lebih narrowing down ya lebih sempit menuju ataupun mengarah kepada bagaimana masyarakat dikelompokkan secara hierarkis ataupun vertikal top down gitu ya begitu. Insya Baik, Kak. Allah. Terima kasih banyak. Insya Allah ada pertanyaan yang sangat indah gitu ya. Insya Allah. Eh, gitu ya. Kekuasaan dan wewenang gitu ya. Nah, kekuasaan gitu ya. Misalnya ini siapa di pacarnya Mark siapa namanya nggak tahu. Mark siapa? Mark NCT misalnya. Nah, aku tidak tahu. Eh, gitu ya. Eh, misalnya Mark di sini ini menjadi WNI gitu ya. Ataupun misalnya nggak usah Mark deh, misalnya Coach Sintayong misalnya gitu ya. Kalau beliau ingin menjadi warga Indonesia mungkin sah-sah saja gitu ya. Misalnya Pak Sintayong menjadi warga Indonesia, misalnya setelah pensiun, melatih timnas selama 1000 tahun misalnya gitu ya. Udah jadi PNS misalnya Sintayong itu kalau meme-nya. Misalnya Pak Sintayong ini udah menjadi warga negara Indonesia. Terus misalnya Pak Sinteyong itu mencalonkan diri menjadi calon gubernur misalnya ya. Calon gubernur Jakarta gitu ya. Bisa nggak? Bisa aja gitu ya. Contohnya gimana? Kalau misalnya Pak Sinteyong ini ingin mengutamakan olahraga Jakarta gitu ya. Biar stadionnya nggak cuma JIS doang. Biar stadion olahraganya itu sasananya itu banyak gitu ya. Misalnya gitu ataupun ingin berkuasa ya, misalnya ingin menjadi seorang udah kayak JKT48 ingin menjadi seorang nah ini ya nah ini misalnya seperti ingin mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi gitu ya kalau misalnya teman-teman ngegabut gitu ya Sinteyong itu yang pas ngelawan Korea itu banyak diundang sama reality show Korea ya ataupun media Korea gitu kamu kenapa mau di Indonesia gitu ya. Kalau teman-teman ngegabut gitu dan saya gabut ya saya cari ya ada gitu di YouTube YouTube gitu ya YouTube Korea gitu ya misalnya itu kekuasaan biar apa biar punya wewenang yang lebih tinggi gitu ya misalnya Sinteyong pengen memasukkan Bambang Pamungkas biar jadi wali kota Jakarta Selatan gitu kan bisa aja ya karena dia punya kekuasaan dia bisa gitu ya ataupun misalnya nitip kekuasaan betul ya misalnya Rizka menjadi seorang ini misalnya wali kota gitu ya, wali kota apa misalnya Karawang misalnya. Ya udah, Rizka nanti punya kekuasaan bisa bisa saja gitu ya. Rizka punya proyek apa perusahaannya perusahaan dia juga yang masuk gitu ya. Ataupun pengen menjadi raja-raja kecil misalnya ya, pengen disembah sama masyarakatnya gitu ya, biar tidak dibantah sama keluarganya. Pengen punya power yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kehormatan gitu ya. Nah, kehormatan gimana, Bang? Nah, soalnya pendapatnya berpengaruh. Nah, ini misalnya ini ya bangsawan ya. Kalau kita misalnya bangsawan yang masih yang ada gitu misalnya bangsawan
Yogyakarta misalnya ya, mungkin secara ekonomi ataupun secara hierarki politik mungkin ya udah aja gitu ya, tapi dia punya honor yang lebih dibandingkan kita sebagai rakyat kroco-kroco biasa gitu ya. Misalnya siapa itu yang anaknya Sri Sultan Hamengkubuwono, yang Mas siapa itu, aduh gue lupa anjing. Ataupun misalnya ini apa namanya, eh Eli misalnya itu ya. Eli ini eh, apa punya kebijaksanaan gitu ya, ataupun dipandang lebih sama masyarakat gitu ya, karena Eli ini ternyata masih ini keturunan dari ini si nomor satu kalau di SpongeBob misalnya ya, Smithy Werben Jensen misalnya gitu ya. Ya udah berarti i kehormatan ini karena dia punya terah ataupun darah biru gitu ya, maka dia di masyarakat lebih dipandang baik gitu. Kemudian secara ilmu, kemudian secara ilmu pengetahuan. Nah, misalnya Pak Guru yang ini apa namanya? Misalnya kalau kata Roma Irama begitu ya. Mi do do sol do mi anjing, malah jadi nyanyi. Nah, misalnya eh, Naila misalnya gitu ya. Naila itu jadi seorang guru misalnya ya. Bu guru ini kayak gimana Bu misalnya gitu ya. Walaupun secara ekonomi biasa saja ataupun bukan orang kaya, tapi karena dia punya ilmu pengetahuan ataupun bahasa itunya adalah apa namanya, menghabiskan sebagian waktunya untuk belajar ya, ataupun menjadi ustadz gitu ya. Misalnya Wawan menjadi ustadz gitu ya. Pak Wawan, tolong rukiah anak saya ini ingin menjadi idol Korea misalnya, kerasukan ini apa namanya, Momo Twice misalnya gitu ya. Itu kan berarti harus diusir gitu ya. Ataupun misalnya Pak Wawan, bapak saya meninggal nih, bagaimana cara untuk membagi warisan antara kami berempat gitu ya. Soalnya abang saya pengen pukul-pukulan sama saya gitu ya. Nah, berarti kan ada ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah agama gitu ya. Ataupun misalnya dalam hal ini apa namanya, mengatur pernikahan gitu ya, caranya gimana, ataupun misalnya Satria nanya, oh Pak Ustadz gimana caranya mandi wajib Pak, saya selama ini pakai tanah misalnya gitu ya. Kan berarti diajarin tuh cara mandi wajib yang benar, karena Pak Wawan sebagai Ustadz ini punya ilmu dalam agama gitu ya. Sini Satria saya ajarin, mau mandi bareng berarti ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini ada ascribe, achieve, sama assign ya. Nah, kalau ascribe, nah ini berarti didapatkan menjadi alami ya, ataupun karena kelahiran ya. Misalnya siapa nih bisa jadi gue jadikan tumbal nih. Cikal misalnya ini ya. Misalnya Cikal menjadi seorang lahir di ini bangsawan Denmark misalnya, kan apa namanya? Ya, misalnya Denmark gitu ya. Masih punya darah jauh sama pangeran ini ya, Harald ini apa namanya, Bluetooth misalnya gitu ya. Ya, ya udah tuh apa namanya, punya raja ini ya,
Raja Denmark bener ya, punya darah biru dari Denmark gitu ya, punya darah sama Raja Harald Bluetooth gitu ya. Ya udah, oh Cika punya status yang tinggi di Denmark nantinya gitu ya. Nah ini Harald Bluetooth bener ya, gua nggak ngasal ya, cari aja. Nah ini alami atau kelahiran, achieve status ya, melalui usaha atau proses ataupun pendidikan. Oh, misalnya Vira nih, Vira pengen jadi pebasket handal gitu ya, biar kayak Bagas Dribble gitu ya, menjadi atlet basket biar bisa gini-gini misalnya gitu ya. Nah, ya udah, ya udah berarti atlet basket ini apa namanya didapatkan melalui usaha gitu ya. Didapatkan melalui usaha ya ataupun proses ataupun pendidikan menjadi seorang atlet gitu ya. Ataupun misalnya menjadi seorang ini apa namanya eh siapa yang menjadi tumbal? Elena misalnya ya, Elena menjadi seorang ini apa namanya peternak lele handal misalnya gitu ya. Nah, peternak lele handal gitu ya yang bisa ini ya. Nah, berarti status seorang peternak lele handal ini didapatkan melalui proses, melalui usaha, melalui pendidikan ya. Misalnya Lela mengikuti seminar bagaimana menanam ikan lele yang baik misalnya ya. Nah, itu kan berarti melalui proses ya. Ataupun misalnya apa nih? Lucy misalnya gitu ya. Lucy ingin menjadi seorang ini apa namanya? Seorang petani gitu ya. Menjadi petani modern misalnya ya. Nah, Lucy nanti belajar di IPB gitu ya. Petani kangkung, kangkung chef misalnya gitu ya. Nah, berarti ya udah dengan bertani itu maka ini apa namanya Lucy itu melalui proses melalui usaha untuk mendapatkan status sebagai petani ini ya kangkung chef gitu ya bukan lele terus petani kangkung terus itunya lele biar bisa di recycle ya. Nah jadi seperti itu jadi pakai usaha gitu ya atau menjadi polisi menjadi tentara gitu ya ataupun misalnya Agus ingin menjadi seorang tentara gitu ya karena Agus kalah sama seorang polisi yang mana pacarnya direbut sama polisi gitu ya. Apa? Nah gitu ya tentara gitu ya Agus pengen jadi star boy dibakar aja biar jadi bintang ya biar jadi abu kalah sama Halode iya makanya pengen jadi Halode lagi ya. Nah, jadi menjadi tentara itu adalah seorang melalui achieve status ya, status yang didapatkan melalui proses usaha ataupun pendidikan. Bapakku poluan, gas, bapaknya perempuan. Assign status, makanya assign status. Nah, kalau assign ini berarti disandangkan bahasanya ya, disandangkan ataupun diberikan oleh orang lain atau masyarakat ya. Contohnya apa, Bang? Contohnya tadi nih apa namanya menjadi tokoh masyarakat gitu ya, ketua adat itu ya, ketua adat itu ya. Kan Jai misalnya gitu ya. J ini nanti
menjadi ketua adat misalnya di ini apa namanya di suku apa sih ini misalnya suku Moro misalnya di Filipina gitu ya. Ya, menjadi ketua ketua kepala suku ya kepala suku ini adalah nggak bisa dia mengaku-ngaku sendiri dia itu nantinya di apa tuh namanya dia diberikan status sama masyarakat gitu ya suku Moro ya yang di Filipina Moro ini ya Moro Islamic Liberation Front ya disingkatnya MILF ya dan ini beneran. Nah, suku Moro ya. Jadi ini Filipina yang Islam ya, yang dekat sama Malaysia dan Indonesia ya. Bangsa Moro, yang Filipina yang Melayu gitu ya. Yang di Filipina apa sih ini? Selat ini ya, apa namanya? Selatan bener ya, yang dekat Malaysia. Suku Moro. Nah, misalnya itu ataupun misalnya Angel misalnya Angel mendapatkan status assignnya misalnya Angel menjadi wanita solehah gitu Masya Allah ataupun menjadi wanita yang taat agama gitu ya kamu kenal Angel nggak misalnya nanya misalnya Bu kenal Angel nggak Bu Angel yang mana Angel yang suka beribadah terus Angel yang mana oh Angel yang suka beribadah terus ya misalnya gitu ya nanti diberikan sama masyarakat gitu ya ataupun misalnya ketemu Ziva misalnya Bu saya mau ketemu Ziva Bu yang mana ya Ziva bla 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 oh ini oh mungkin Ziva yang suka clubbing ya yang pulangnya tengah malam ya berarti kan disandangkan atau diberikan sama masyarakat gitu ya ataupun misalnya Sarah misalnya oh Sarah cita-cita kamu mau mau apa cita-cita aku pengen jadi pahlawan nasional Kak ya udah syaratnya satu Sar mati dulu gitu ya karena pahlawan nasional itu disandangkan diberikan kepada orang yang sudah meninggal gitu ya Masya Allah RS ikut remaja masjid pecinta tilawah disingkatnya jelek anjing nah jadi seperti itu ya nah tertutup terbuka dan campuran tadi ya tertutup ini biasanya kasta ya kasta ataupun yang lebih modern apa bang apartheid ya walaupun nggak ada gitu ya ataupun misalnya segregasi dipisah gitu ya dulu pernah ada gitu ya nah tertutup ini biasanya melalui kelahiran gitu ya kalau misalnya Sarah ini tinggal lahirnya menjadi kasta tinggi ya udah bakal tinggi terus gitu ya mau Sarahnya itu tidak berusaha dengan giat atau semuanya malas-malasan ya sudah gitu ya tapi misalnya Ana tinggal di kasta bawah, lahir dari kasta bawah, mau Ana kerja jungkir balik, muter-muter pala di belakang pun tetap jadi kasta bawah ya, nggak akan berubah tuh suratan takdirnya, gitu ya. Itu tertutup. Kalau yang terbuka gimana Bang tadi ya, yang bisa memungkinkan adanya social climbing ya, panjat sosial, olahraga terkini yang dilakukan generasi muda ya. Olahraga panjat sosial. Jadi menggambar manusia beating anjing. Nah, berarti social climbing nih, misalnya tadi ya Bagas Dribble ataupun Aukarin ataupun siapa misalnya si Imut misalnya gitu ya. Nah, itu kan berarti orang-orang itu melakukan panjat sosial gitu ya.
ataupun yang lain sebagainya gitu ya. Ataupun misalnya misalnya jadi boti gitu ya, pengen menjadi boti tapi botinya pejabat gitu ya, simpanan-simpanan pejabat tapi boti gitu ya. Nah, itu tangga menuju strata sosial atas gitu ya. Boti versi halal, boti yang gak halal anjing. Keluarin dulu ya, ayah mau ini meme anjing. Ayah mau buker. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, campuran nih biasanya di let's say di Bali ya, yang mana ada dua nih, status secara agama tapi ada juga status secara sosial. Kalau mungkin agama ya udah gitu ya, tapi secara sosial itu beda dimensi yang lah lainnya. Apa nih body premium nih? Body premium kayak misalnya siapa ini ya Bright ya. Buset, Bright jadi top. Sage kayaknya penonton sinetron homo ini kayaknya nih. Nah, jadi seperti ini ya. Ini ada stratifikasi sosial alami dan buatan. Kalau alami itu gimana, Bang? Intinya berdasarkan potensi diri ya. Oh, misalnya Surya gitu ya. Oh, misalnya Surya di sini punya kemampuan yang lebih tinggi dalam hal leadership, misalnya memimpin kaum boti, misalnya gitu ya. Ataupun Surya nanti membentuk Rumah Pelangi cabang Jakarta gitu ya. Karena punya kemampuan leadership yang tinggi gitu ya. Ataupun yang lebih pintar ataupun yang lebih cerdas itu kan kelihatan gitu ya sama ini ya. Ini batas mana? Kalau Caca diam-diam brutal tapi mantap. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau stratifikasi sosial itu menggunakan lembaga sosial ya, for formal gitu ya. Itu gimana Bang? Kalau misalnya sistem pemerintahan kan itu bikinan manusia ya, bukan bikinan Allah ya. Misalnya Caca ingin menjadi seorang bupati seperti Bupati Langkat ya yang punya budak, misalnya budaknya seperti Aca misalnya ya, seperti juga Sage misalnya ya, Caca punya budak banyak dia seperti Bupati Langkat gitu ya, yang di Kerangkeng gitu ya. Nah, itu kan berarti Caca sebagai bupati ini kan menduduki tangga sosial yang merupakan buatan manusia gitu ya. Nah, kayak Bupati Langkat ya. Kayak orang dipukul-pukulin kalau kerjanya nggak sesuai target ya. Ya Allah, Selin, astagfirullahaladzim. Nggak ada yang nyuruh loh ini, astagfirullah. Selin Medina, kita tandai guys ya. Mantap imajinasinya. Saya suka. Selin mau yang dipecut apa yang nggak pecut nih? Selin Mediana, kita tandai. Nggak apa, freedom of speech di sini. Selin cari tempat ibadah terdekat, nggak apa-apa. Ibadahnya di Love Hotel. Kemudian
ini apa namanya diferensiasi sosial gitu ya. Misalnya Selin ya, Selin yang ini nih misalnya ya, yang suka berdoa di sepertiga malam gitu ya. Selin penggemar apa gitu ya. Ibadah di Oyo, betul, mantap. Misalnya Selin beli ini apa namanya beli pecut misalnya. Terus ibunya bilang, ini kamu buat apa beli pecut? Oh mau main kuda lumping mah, misalnya gitu ya. Nah itu berarti kan ini ya apa namanya ya diferensiasi sosial gitu ya. Kita menghormati itu ya semua keragaman yang ada ya ataupun fetish, hasrat dan sebagainya. Nah, ini ya, ini ada gambarnya nih, orang yang disiplin, orang yang performer, yang karir oriented, adventurer, hedonis yang utama ini ya, open minded nih, open minded saya lihat nih, pakai pecut segala ya. Nah, itu berarti ini ya. Bang, lagi ajan di sini bang, nggak apa-apa, biar mantap. Nah, faktor stratifikasi sosial, fisik, ras, jenis kelamin, profesi, kelompok, suku bangsa, dan agama ya. Nah, ini ya, ras. Eh, eh, mana catatannya? Wah, hilang ini. Wih, hilang. Hmm, hmm. Mana tadi? Wah, wah hilang teman-teman. Zoom mana Zoom? Oh, di chatnya lihat. Wah, langsung diazab teman-teman, betul. Gue munculin lagi dah. Kok new Windows sih? Hmm, hmm, GWS ya nggak apa-apa sih, santai juga. Chat mana chat? Nggak apa-apa lah, santai. Bentar ya. Hmm. Oh, di dokumen.
Ade mau Oh, itu, ini itu, itu, itu. Nanya aja mau ulang lagi. Apa? kalau apa kampusnya di Good Notes ada di trash biasanya. Di trash, terus mana? Di Good Notes-nya. Di Goods Not terus? Terus ke home-nya gitu. Home-nya caranya Biasanya gimana? tuh ke yang tanda panah di kiri atas. Iya, benar. Oh iya, betul. Wah, terima kasih penyelamatku. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya, ada ciri fisik, jenis kelamin, suku bangsa, dan lainnya gitu ya. Nah, perbedaan fisik dan ras ya, misalnya ini kaum hitam misalnya gitu ya. Harusnya kalau bisa diselamatin parah nih Ziva nih. Orang baik, panjang-panjang orang baik. Misalnya orang hitam ya, terus di sini orang Asia, sini orang Kaukasian gitu ya. Nah, semua orang ini apa namanya eh, punya strata yang sama ya, tingkatan yang sama gitu ya. Nggak ada tuh orang orang bule, orang Asia itu merasa lebih tinggi dari orang kulit hitam ataupun orang Asia merasa lebih rendah dari orang Kaukasia ataupun orang bule gitu ya. Bule, bule gitu ya. Nah, harusnya semuanya sama nih. Apapun bentuknya, sukunya dan teman-temannya gitu ya. Ataupun misalnya yang difabel misalnya ini ya. Soalnya ade gitu ya. Ade nanti ini misalnya punya misalnya ade nanti kena mutasi genetik gitu ya berendam di nuklir gitu misalnya tangannya jadi 5 gitu ya. Nah meskipun ade tangannya jadi 5 itu ade masih punya kesempatan yang sama ya jika dibandingkan dengan misalnya Ami gitu semuanya sama gitu ya meskipun ade tangannya jadi 4 atau 5 kayak yang di Benten ya forearms ya itu ya udah tetap punya derajat yang sama gitu ya. Anjing Sukuna ya juga tangannya 4 ya. Nah, misalnya seperti itu ya ciri fisik dan lainnya. Nah, berdasarkan status sosial. Nah, meskipun status sosial orang berbeda-beda, kita nggak boleh merendahkan. Gitu, anjing Sarwenda siapa tuh? Parah, parah, parah. Nah, misalnya ini ya, misalnya eh, Haikal misalnya gitu ya. Haikal menjadi petugas apa misalnya eh apa itu misalnya PNS kelurahan ya yang hidupnya main Juma doang gitu ya. Dibandingkan dengan misalnya Sarah gitu ya. Sarah jadi eh, suaminya istrinya Ruben Onsu misalnya ini ya. Nah, ya udah nih, dua Sarah dan si tadi si PNS ini tuh gak boleh saling memandang rendah. Ah, ini mah artis pasti akhlaknya busuk gitu ya. Ataupun misalnya Sarah kepada PNS-nya, ini apa namanya, ah Sarah ke PNS gitu ya. Ah, ini mah PNS kerjanya main Juma doang sampah lah gitu ya. Ah, nggak boleh ya. Jadi semua orang statusnya ataupun harus diperlakukan sama gitu ya. Ataupun misalnya Sarah kepada tukang sampah misalnya ini mah kerja tukang sampah nggak berguna apa sih anjing misalnya gitu ya nggak boleh seperti itu ya harus memandang ataupun memperlakukan semua orang sebagai setara gitu ya ataupun now misalnya gitu ya now nanti jadi ini apa nah, di Australia gitu ya di Jerman misalnya now itu ya jadi asistennya Pak Ragil misalnya gitu ya jadi kerja di dinas sosial Jerman ya. Nah, jadi asistennya Pak Ragil gitu ya. Ya udah, Now itu nggak boleh memandang Pak Ragil sebagai pelangi yang rendah dan busuk ya nggak boleh ya. Nah, harus menjadi memandang semuanya sama gitu ya.
Gitu ya. Ciri budaya itu Minangkabau, Dayak, Toraja, Banjar, dan teman-temannya. Nah, budaya misalnya Ramzi, misalnya Ramzi orang mana sih? Orang Jawa bukan? Soalnya orang Jawa itu ya. Terus misalnya, oh Sunda ya salah. Siapa di sini yang orang Jawa? Second choice misalnya ya. Ya Allah, tiba-tiba ngomong second choice. Nah, bocah namanya second choice nih. Ada masang di namanya. Oh, kayaknya kan India berasa jadi second choice teman-teman. Jadi dia langsung merespon. Atuh. Tuh. Nah, misalnya orang Jawa gitu ya, ataupun misalnya siapa nih yang orang Sumatera misalnya, Yusefin misalnya, aku Sumatera KW, ya boleh misalnya Alicia misalnya ya, Sumatera itu ya. Nah, masing-masing suku ini kan punya tata cara atau kebiasaannya masing-masing. Misalnya Alicia misalnya suaranya lantang gitu ya, orang Sumatera gitu ya. Buat second choice yang hatinya lembut selembut orang Jawa misalnya ya. Iya ya. Yosepin. Nah, buat second choice yang orang Jawa ini, kata-kata dari Yosefin dan Alicia ini, aduh, hati aku terluka karena diomel-omelin sama Alicia dan Yosefin gitu ya. Ya udah, apa namanya, nggak usah diambil pusing ya, karena memang itu standarnya ya, bare minimum dia ngomong itu seperti itu ya. Ini ngerebutin cowok apa cewek ngerebutin makanan. Ramji normal, buset, ada yang nggak normal ternyata. Gue tunjukin mukanya. Nah, gini ya, ataupun misalnya Ramji gitu ya, punya sebagai orang Sunda punya stereotip ya, tukang mencari perempuan gitu ya, bininya banyak gitu ya. Wah, bertiga gacor juga nih. Bertiganya main gunting ya, teman-teman. Nah, berarti kan ini ya, apa namanya? Waduh, waduh, Yosepin diam-diam tahu. Nah, jadi seperti itu ya. Budaya ini kan beda-beda ya. Ataupun misalnya orang Sumatera misalnya ya, ataupun orang luar Jawa deh, makan pisang pakai sambal gitu ya. Buat orang Jawa dan orang Sunda itu apa sih ini anjing? Misalnya ini ya, penistaan makanan gitu ya. Apa sih main gunting kok salah? Masya Allah, Sarah ahli gunting mania nih. Nah, ini Ana nih, pisang pepe ya. Ini buat orang Jawa tuh, aduh, aku makan apa ini pisang pakai sambal gitu ya. Tapi orang yang luar Jawa dan biasa itu ya, ya udah aja gitu ya. Dan harus dipandang sebagai beragam ini ya. Simon, Petrus, Andreas itulah. Tahu ini. Nah, jadi seperti itu ya. Wah, udah. Nah, jadi seperti itu. 12 murid Yesus. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ada diferensiasi dan stratifikasi sosial ya. Buset, buset, buset. Takut kayak dipelototin. 25 lebih udah apa belum? Opsional. Nah, jadi seperti itu ya. Stratifikasi ataupun tadi ya apa struktur sosial. Nah, kita recap ya. Jadi struktur sosial itu lebih mengacu kepada bentuk masyarakat. Bagaimana masyarakat sesuatu masyarakat itu ada hidup lahir gitu ya. Karena balik lagi kalau kita recap ke bab sebelumnya, kita punya yang namanya nilai dan norma ya. Otomatis si nilai dan norma itu
memiliki bentuk yang tidak universal ya di masing-masing kelompok gitu ya. Nah, nilai dan norma yang tidak universal ataupun berbeda-beda inilah yang membentuk masyarakat itu bentuknya, strukturnya berbeda-beda antar tempat, antar budaya, antar ras, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, struktur sosialnya itu misalnya di masyarakat tadi, masyarakat Afrika berbeda dengan masyarakat Asia, ataupun misalnya masyarakat Minang berbeda dengan masyarakat Aceh, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Giska tidur. Tidur di mana nih? Tidur di rumah siapa? Oh iya, Giska tinggal gambar babinya doang, orangnya nggak ada. Nah, jadi seperti itu ya. Ataupun misalnya stratifikasi sosial, penggolongan masyarakat secara bertingkat ataupun vertikal itu ada ya, dan memang kenyataan di masyarakat. Jadi ya masyarakat itu nggak selamanya seindah, oh semua kita semuanya sama gitu, nggak juga ya, berbeda secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan aspek-aspek yang lain gitu ya. Masya Allah, ini kayaknya Sarah ini pelangi lovers ini sepertinya. Saya takut ini. Satu gender, mantap. Sarah penyuka ini nih. Y series bahaya ya. Penyuka ini apa itu namanya? Gap the series ya, yang nonton di YouTube tuh. Nah, jadi seperti ya Blank yang baru. Ya betul, tahu aja. Gue belum nonton episode terbaru nih. Si siapa? Stop.